Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak dan Ibu. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita sehat-sehat semua ya. Bapak Ibu, nama saya Diana Sidir. Kita semua harusnya itu bertanggung jawab terhadap masalah-masalah lingkungan. Atau di luar negeri kemarin yang di Amerika begitu besar kebakarannya yang melanda, di Prancis itu suhunya hampir sama dengan di Arab Saudi, mencapai 45 derajat Celcius, dan banyak juga kemudian orang-orang tua yang tidak tahan dengan suhu yang begitu sangat tinggi di sana, dan angka kematian dari orang tua di Prancis juga cukup tinggi karena suhu yang sangat tinggi. Semua itu adalah tanda-tanda. Tapi tadi balik lagi, kita alhamdulillah dibekali oleh imam agama yang begitu baik, jadi ya sudah, jadi hampir tidak pernah protes gitu ya. Ya udahlah, banjir, hujannya sudah diterima. Semua itu bagus juga, sehingga menghindari stres ya. Kita tidak boleh banyak stres. Oke, judulnya hari ini adalah tentang edukasi model pembelajaran ramah lingkungan melalui blended learning. Jadi kita boleh next lagi, kurangi degradasi lingkungan. Itu sangat mudah. Hanya ingin 5 menit bisa. Sudah terbuka? Oh, belum. Ketika COVID berlangsung, sungguh suatu hal yang sangat menjadikan, dan insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Tapi pada saat itu indikator kualitas udara Jakarta tambah baik. Lubang ozonnya mulai tertutup. Jadi ketika gelas rumah kacanya menurun, otomatis dia juga lubang ozonnya sedikit-sedikit dia bisa pulih. Dan sekarang akhirnya bisa pantau dia makin tambah karena CFC-nya sudah terkontrol, tidak ada lagi gas CFC. Nah itu juga mungkin secara konsep Bapak Ibu bisa menekankan sehingga tahu gitu bahwa satu hal lagi mungkin di dalam mannya kan ada intaknya, bagaimana mendekatkan ilmu juga dengan pendidikan agamanya. Jadi ketika Tuhan sudah menciptakan bumi alam semesta, ada lapisan ozon yang menjaga, tapi kemudian dari aktivitas manusia itu bisa membuat dia terjadi lubang. Bagaimana cara memulihkannya? Itu hanya mengurangi CFC, dan itu bisa terjadi. Ya, jadi boleh next. Saya tidak membahas sampai ke prosesnya ya, tapi nanti jadi panjang. Apa itu ozon? Kalau di ujian nanti ditanya sih yang mana. Apa itu ozon? Bagaimana bisa sampai terjadi depletion atau penipisan ya? Depletion, penipisan ozon. Ozonnya itu masih ada tapi tambah tipis. Ini proses-prosesnya ya. Ada beberapa tahun yang makin tambah. Ini diperkirakan. Jadi dia sebenarnya naik turun, ya, naik turun penipisannya. Ini adalah zat-zat yang harus kita hindari. Boleh next. Ini tadi perubahan iklim dari pemanasan global. Jadi tadi iklimnya tidak menentu, cuaca tidak menentu, badai bisa datang tiba-tiba. Alhamdulillah Indonesia tidak ada badai, adanya puting beliung tapi juga udah merepotkan ya. Jadi perubahan iklim itu kita bicara global, jadi dunia ya. Oke, ini tadi karena ada foto-fotonya ya. Kemudian juga masih sama, bagaimana karbonnya tambah meningkat, apa yang harus dilakukan, ada mitigasi dan adaptasi. Tapi mitigasi dan adaptasi salah satunya adalah perilaku kita. Bagaimana kita sedikit memberi sumbangan deh. Tapi memang ada hal yang agak mengganggu memang dari budaya kita. Ya, kita dilimpahkan motor-motor itu dengan banyaknya dari tetangga, kamu beli motor saya, itu sudah merusak budaya kita yang dulu jalan kaki. Jadi kalau memberi tugas jangan lewat begitu saja, tapi aspek metakognitifnya juga harus diikuti. Bagaimana, how do you feel? Gimana perasaan kamu sudah melakukan ini? Kamu senang nggak? Kamu ke depan mau seperti apa? Itu dia akan dipaksa bahwa PR ini bukan sekedar PR tugas, tapi ini harus dilakukan dengan secara sungguh-sungguh. Oke, nanti lagi boleh. Nah ini tentang water pollution, bagaimana caranya, air pollution, climate change.
Jadi tugasnya gini, sebenarnya tugas ini kan ini harus dikumpulkan tidak membuat rancangan pembelajaran lingkungan di sekolah dan laporan singkat pelaksanaan pembelajaran lingkungan. Mari kita wujudkan bersama sustainable environmental mana pun kita berada. Itu sih pesan dari saya Pak Dia. Satu, Bapak dan Ibu bilang ke sebelahnya, oi, coba. Satu. Oi. Iya betul. Harus kena ya pundaknya. Jadi ini kita bungkus, kita dibalut dan isinya adalah payung. Enggak. Isinya adalah jam ya. Jadi bisa buat di kelas, di rumah, dimanapun Bapak Ibu berada. Tapi kalau